Ada banyak cerita di dunia ini yang tak pernah selesai diceritakan dengan kata-kata. Cerita tentang kehilangan, tentang keluarga, tentang seseorang yang meninggalkan pelukan hangat, tapi menyisakan luka yang tak pernah sembuh. Di balik setiap meja makan yang tampak biasa, ada kenangan yang diam-diam berbisik. Ada kursi kosong yang tak lagi terisi, tapi justru paling sering dipandang. Dan ada rahasia yang terkubur begitu dalam, sampai tak ada seorang pun yang punya keberanian untuk membukanya. Hari ini, aku ingin membawa kalian masuk ke dalam sebuah kisah tentang masa lalu yang kembali mengetuk. Tentang seorang ibu yang menyimpan beban yang tak pernah ia bagi. Dan tentang keluarga yang akhirnya harus menghadapi kenyataan yang selama ini mereka hindari. Inilah cerita tentang pelukan yang tertinggal dan misteri yang belum selesai. Aku masih ingat pagi ketika semuanya berubah. Bukan karena ada petir, bukan karena langit sedang kelabu, dan bukan juga karena ada suara tangis keras yang memecah rumah. Tidak, pagi itu justru terlalu tenang. Begitu tenang, sampai rasanya mencurigakan. Bahkan burung-burung yang biasanya ribut di depan jendela dapur seperti ikut menahan suara. Semua seolah tahu ada sesuatu yang tidak sama. Aku masuk ke dapur sambil mengucek mata. Rambutku masih berantakan karena baru bangun tidur. Biasanya dari jarak 2 langkah sebelum pintu dapur pun aku sudah bisa mencium aroma masakan ibu. Entah itu tumis buncis, roti bakar, atau sekadar wangi minyak yang menghangat di penggorengan. Tapi pagi itu tidak ada aroma apapun. Tidak ada suara wajan, tidak ada bunyi langkah kecil ibu yang hilir mudik, tidak ada nada gumaman yang selalu ia nyanyikan setiap pagi. Hanya ada meja makan yang tampak terlalu rapi, terlalu dingin. Aku berdiri di ambang pintu dapur, menatap meja makan itu cukup lama, seakan berharap kursi ibu tiba-tiba bergerak, dan sosoknya muncul dari balik lemari piring sambil berkata, "Bangun siang lagi kamu ya." Tapi kursi itu diam, kosong, sunyi. Aku tidak pernah membayangkan betapa menakutkannya melihat sebuah kursi kosong. Padahal selama ini itu hanya benda mati. Kayu, paku, cat. Tapi kali itu kursi itu seperti menunjukkan kenyataan paling pahit yang tidak ingin aku terima. Ibu tidak akan duduk di sana lagi. Aku menarik napas panjang hingga dadaku terasa sempit, seolah udara yang masuk terlalu berat untuk ditahan. Dalam hati aku berusaha meyakinkan diri bahwa mungkin ayah sudah menyiapkan sarapan diam-diam, atau mungkin ibu bangun lebih pagi dan sedang berada di kebun belakang. Ya, mungkin saja ibu memang suka menyiram tanaman tanpa suara. Mungkin aku terlalu cepat panik. Aku mencoba menghibur diri dengan pikiran itu, meski jauh di dalam hatiku. Aku tahu semua itu cuma alasan yang kupaksa untuk membuat pagi terasa normal. Aku melangkah masuk ke dapur dan mendekati kursi ibu. Tanganku sempat ingin menarik kursi itu, hanya sekedar memindahkannya sedikit. Tapi begitu jariku nyaris menyentuh sandarannya, aku berhenti. Rasanya seperti menyentuh sesuatu yang tidak boleh. Seolah ada batas yang tidak terlihat, bukan karena dilarang, tapi karena di sana ada sisa kehadiran seseorang yang begitu berarti. Aku menurunkan tangan pelan-pelan, lalu duduk di kursi lamaku. Posisi dudukku tepat di sebelah kursi ibu. Posisi yang sekarang terasa jauh lebih kosong dari sebelumnya. Biasanya, kalau aku duduk di sini, ibu akan menepuk bahuku dan menyuruhku makan cepat supaya tidak terlambat. Sekarang, tidak ada tepukan itu. Tidak ada suara lembut itu. Tidak ada ibu. Aku memejamkan mata sebentar, berharap dengan begitu aku bisa mengingat kembali momen terakhir ibu duduk di sana. Aku mencoba membayangkan wajahnya, senyumnya, keriput kecil di sudut matanya yang muncul saat ia tertawa. Aku mencoba mendengar kembali suara lembutnya. Tapi semakin aku berusaha, semakin terasa jauh, seperti suara dari mimpi yang mulai pudar. Langkah kaki ayah terdengar dari arah koridor, pelan, seperti menyerdreging beban berat yang tidak terlihat. Ayah masuk ke dapur dengan wajah yang terlihat jauh lebih tua dari usianya. Rambutnya yang dulu selalu rapi, kini berantakan. Matanya sembab, merah di pinggirnya. Ia berdiri di samping meja makan tanpa mengatakan apapun. Aku menatapnya beberapa detik, menunggu ia berbicara.
Tapi ayah hanya memegang sandaran kursi ibu dengan satu tangan. Genggamannya kuat seolah ia butuh pegangan agar tidak jatuh. "Kamu bangun pagi," katanya akhirnya, meski suaranya hampir seperti bisikan. "Aku nggak bisa tidur," jawabku sambil menatap meja. "Ayah sendiri gimana?" Ayah tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil, lalu melepaskan genggaman pada kursi ibu. Kursi itu bergoyang pelan, menciptakan suara gesekan kayu yang membuat hatiku mencelos. Suara sekecil itu saja bisa mengingatkanku bahwa tidak akan pernah ada kepala yang menoleh dari kursi itu lagi. Tidak akan ada ibu yang berkata, "Ayahmu itu kalau minum kopi jangan terlalu kental," atau "Kamu jangan lupa bawa jaket nanti hujan." Semuanya hilang dalam satu malam yang tidak pernah ingin aku kenang. Ayah menarik kursi lamanya dan duduk perlahan. Bahunya turun, seolah seluruh dunia menumpuk di atasnya. Aku hanya bisa memperhatikan tanpa tahu harus melakukan apa. Selama ini, ayah selalu terlihat kuat, tangguh, dan siap menghadapi apapun. Tapi hari itu yang duduk di depanku bukan ayah yang kukenal, melainkan seseorang yang baru saja kehilangan separuh jiwanya. "Ayah, mau aku bikinin kopi?" tanyaku hati-hati. Ayah menggeleng. "Tidak usah. Rasanya aku belum bisa minum apapun." Ia menatap kursi ibu lagi. "Ibu kamu biasanya sudah duduk duluan di sini." Aku menelan ludah. "Ya, ibu selalu bangun paling pagi." Ayah mengembuskan napas berat, seperti berusaha menahan sesuatu yang ingin pecah. "Rumah ini terasa kosong ya?" Aku tidak langsung menjawab. Kata kosong terlalu kecil untuk menggambarkan apa yang kami rasakan. Ini bukan sekadar kosong, ini lubang yang besar yang menelan semua hal hangat yang pernah ada. Tapi akhirnya aku menjawab, "Iya ya, kosong." Ayah tersenyum kecil, tapi itu bukan senyum yang bahagia. Lebih mirip ekspresi seseorang yang terlalu lelah untuk menangis. Aku ingin bangkit dan memeluk ayah, tapi aku tidak tahu apakah pelukan itu akan membuatnya lebih baik atau lebih hancur. Jadi aku tetap duduk, menggenggam ujung taplak meja dengan erat. Suara pintu kamar dibuka terdengar dari lantai atas. Itu pasti Rani. Adikku yang 4 tahun lebih muda dariku biasanya paling lambat bangun. Aku mengangkat kepala sedikit, menunggu ia turun. Langkahnya terdengar tergesa-gesa tangga, tapi berbeda dari biasanya, langkah itu tidak disertai omelan kecilnya tentang dinginnya udara pagi. Ketika Rani muncul di ambang pintu dapur, aku bisa langsung melihat ia belum tidur semalaman. Matanya bengkak dan wajahnya pucat. Ia berdiri di sana, mengamati kami yang duduk di meja makan. Lalu pandangannya berpindah ke kursi ibu. Aku melihat bagaimana matanya langsung bergetar. Rani menutup mulutnya dengan tangan, seolah mencoba menahan suara yang hendak keluar. "Mas," katanya pelan. Aku gak sanggup lihat kursi itu. Aku bangkit dan menghampirinya. Rani langsung memelukku, tubuhnya gemetar hebat. Tangisnya pecah begitu saja, tanpa bisa ditahan. Aku memeluknya erat, mencoba memberi kekuatan yang sebenarnya tidak aku miliki. "Aku tahu, Ron. Aku tahu," bisikku sambil mengusap punggungnya. Ayah ikut berdiri. Untuk pertama kalinya, aku melihat ayah membuka kedua lengannya ke arah kami. Ia menarik kami berdua ke dalam pelukan. Pelukan yang berat, hangat, tapi juga menyakitkan. Seperti ada ruang kosong di tengah-tengah yang tidak bisa terisi. Pelukan itu tidak lengkap. Kami bertiga berdiri lama dalam keheningan. Hanya suara Rani yang sesenggukan dan tarikan napas berat ayah yang terdengar. Aku merasakan tangan ayah gemetar. Rani pun menangis semakin keras. Pelukan itu memang menghangatkan, tapi tetap terasa ada seseorang yang seharusnya berada di lingkaran itu. Seseorang yang selalu memeluk paling erat. Seseorang yang dulu membuat semua pelukan terasa utuh. Sekarang pelukan itu seolah kehilangan pusatnya. Setelah beberapa menit, kami melepaskan pelukan itu perlahan. Rani mengusap air matanya, berusaha bicara, tapi suaranya pecah-pecah. "Mas, ayah, apa meja makan kita bakal selalu kayak gini? Sepi begini?" Ayah menatap meja itu lama. "Entahlah, tapi kita harus mencoba." Tapi tanpa ibu, kursi itu gak akan terisi lagi. "Hani menunduki." Kayak rumah ini kehilangan suaranya. Aku mengusap kepala Rani. Kita masih ada satu sama lain. Rani mengangguk, tapi aku tahu ia tidak benar-benar yakin. Aku pun tidak. Ayah berjalan ke dekat kursi ibu, lalu menyentuh permukaan mejanya. Ia menarik napas panjang,
sebelum berkata, "Ibu kalian selalu bilang meja makan adalah tempat semua hati bertemu, tempat semua masalah selesai, tempat keluarga berkumpul." Aku mendengarkan dengan dada sesak. Tapi sekarang, ayah melanjutkan dengan suara pelan. Sepertinya justru meja makan ini yang membuat segalanya terasa semakin nyata. Aku tahu yang dimaksud ayah. Karena sama seperti ayah, aku juga merasakan hal itu. Kursi itu seperti tanda yang terus mengingatkan bahwa ibu tidak akan kembali. Rani berjalan ke kursi ibu dan menatapnya lama, lalu duduk pelan di lantai di sampingnya. Ia memeluk lututnya sendiri. Aku ikut duduk di sebelahnya. Sementara ayah duduk kembali di kursinya. Kami bertiga duduk dalam satu lingkaran kecil. Tanpa ibu, lingkaran itu terlihat tidak seimbang. Tapi justru dalam ketidakseimbangan itu, kami sama-sama sadar bahwa kami perlu sesuatu untuk tetap bertahan. "Ayah," Rani berkata dengan suara sangat pelan, "Ibu beneran gak ninggalin apa-apa? Pesan, surat, apapun?" Ayah tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata sejenak, lalu membuka mata dengan pandangan yang terlalu rumit untuk dijelaskan. "Ayah, menemukan sesuatu," katanya akhirnya. Aku dan Rani langsung menatap ayah. "Apa?" tanyaku cepat. "Surat," jawab ayah pelan. "Surat dari ibu kalian." Rani menahan napas. Aku pun merasa jantungku berdetak lebih keras. Ayah berdiri, berjalan ke ruang tamu, lalu kembali membawa sebuah amplop putih yang sudah agak kusut. Ia meletakkan amplop itu di meja makan tepat di depan kursi ibu. Amplop itu tampak biasa, tapi suasana di ruangan berubah drastis karenanya. "Ayah belum membukanya," kata ayah sambil menatap amplop itu dengan kehoti-hation yang hampir seperti takut. "Ibu menulis ini sebelum sakitnya semakin parah," dia bilang. "Kalau suatu hari nanti dia tidak ada, kami bertiga harus membaca ini bersama." Ruangan terasa semakin sunyi. Bahkan Rani berhenti menangis. Ayah menyentuh amplop itu dengan ujung jarinya, kemudian menarik tangannya kembali, seolah amplop itu terlalu berat untuk disentuh. Aku dan Rani saling pandang. Aku tahu kami berdua merasakan hal yang sama. Takut, penasaran, sedih, dan entah apa lagi yang sulit disebutkan namanya. Ayah menatap kami. "Kalian siap membacanya?" Rani menggenggam tanganku erat-erat. Aku mengangguk pelan. Ayah mengambil amplop itu perlahan. Di bagian luar amplop tertulis dengan tulisan tangan yang sangat kami kenal. "Untuk ayah, Raka dan Rani, tolong baca jika waktunya sudah tiba. Dari ibu, hanya itu." Tapi rasanya seperti dunia berhenti berputar. Ayah membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Ia menarik selembar kertas dari dalam amplop. Kertas itu sedikit kuning di pinggirnya karena waktu. Dan sebelum ayah sempat membuka lipatan pertama, aku merasakan sesuatu di dalam diriku berubah. Rasanya seperti kami bertiga sedang berdiri di ambang sesuatu yang besar. Sesuatu yang akan mengubah cara kami memandang ibu, rumah ini, dan mungkin satu sama lain. Surat itu belum dibuka, tapi aku bisa merasakan bahwa isi di dalamnya bukan kalimat biasa. Ada sesuatu di balik kertas itu. Sebuah rahasia yang ditinggalkan ibu. Rahasia yang menunggu untuk dibacakan di meja makan. Di samping kursi kosong yang tidak pernah terisi lagi.